Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Program Studi Administrasi Publik. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan mata kuliah Asas-Asas Manajemen yang diampu oleh Bapak Fahri Esos MAP. Kami dari kelompok 5 lokal 1 reguler. Di sini kami akan membahas tentang evaluasi manajemen dan pembuatan keputusan manajerial. Saya, Rizka Mutia, dengan NPM 2023315 sebagai moderator dari kelompok 5 dengan anggota yang lainnya yaitu Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmah, NPM 2023278. Perkenalkan, nama saya Lilis, NPM 2023290. Saya Rabiatul Halidiah, NPM 2023311. Saya Ruma Melati, NPM 2023314. Saya Mutia, NPM 2023303. Kenalkan, nama saya Ahmad Januari dengan NPM 2023274. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurafia Hadiat dengan NPM 2023301. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman dengan NPM 2023291. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Al-Amin dengan NPM 2023299. Latar belakang evaluasi manajemen dan pembuatan keputusan manajerial bermula dari kebutuhan organisasi untuk efektif mengelola sumber daya dan mencapai tujuan mereka. Evaluasi manajemen muncul sebagai respon terhadap kompleksitas operasional dan persaingan bisnis yang semakin ketat. Organisasi perlu menilai sejauh mana strategi, proses, dan kinerja mereka mencapai target yang telah ditetapkan. Pembuatan keputusan manajerial juga muncul sebagai aspek penting dalam menghadapi tantangan bisnis. Dengan melibatkan analisis data dan informasi yang akurat, manajer dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan berbasis bukti. Untuk lebih lanjut, akan disampaikan oleh anggota kelompok saya. Evaluasi manajemen. Evaluasi manajemen adalah proses sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja manajemen mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran organisasi tercapai dengan efisien dan efektif. Ada beberapa aspek yang penting dalam evaluasi manajemen, meliputi 1. Kinerja finansial. Evaluasi manajemen seringkali dimulai dengan analisis kerja finansial seperti profitabilitas,
likuiditas, dan pengeluaran. Ini membantu organisasi memahami apakah mereka mencapai tujuan keuangan mereka. 2. Kinerja operasional. Aspek ini mencakup produktivitas, kualitas produk atau layanan, dan efisiensi proses bisnis. Evaluasi kinerja operasional membantu organisasi mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. 3. Kepuasan pelanggan. Organisasi juga perlu mengukur kepuasan pelanggan karena hal ini berkaitan erat dengan keberhasilan jangka panjang. Survei dan umpan balik pelanggan digunakan untuk mengukur kepuasan dan memahami kebutuhan pelanggan. 4. Evaluasi karyawan. Kinerja karyawan dan budaya perusahaan juga harus dievaluasi. Karyawan yang terlibat dan puas cenderung berkontribusi positif terhadap kesuksesan organisasi. Pembuatan keputusan manajerial. Pembuatan keputusan manajerial adalah proses penting dalam mengelola organisasi. Hal ini melibatkan pemilihan tindakan terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan manajerial adalah faktor internal. 1. Etika. Etika adalah faktor internal yang memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Manajer harus mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip etika dalam menjalankan operasi organisasi dan dalam hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Keputusan etis memastikan bahwa organisasi bertindak dengan integritas, menghormati hak individu, dan mematuhi norma-norma sosial. 2. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai-nilai norma dan keyakinan yang mengarahkan perilaku karyawan dan manajer. Budaya organisasi dapat mempengaruhi preferensi dan prioritas dalam pengambilan keputusan. 3. Struktur organisasi. Struktur organisasi seperti hierarki dan alur komunikasi dapat mempengaruhi bagaimana keputusan dibuat dan diterapkan. Struktur yang terdesentralisasi, misalnya, mungkin memberikan lebih banyak kebebasan kepada tingkat manajemen yang lebih rendah untuk mengambil keputusan. Faktor eksternal. 1. Lingkungan eksternal. Perubahan di lingkungan eksternal seperti perubahan pasar, regulasi pemerintahan, persaingan, atau tren sosial dapat memengaruhi keputusan manajerial. Manajer harus responsif terhadap perubahan ini untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing organisasi. 2. Pelanggan dan stakeholder. Kepuasan pelanggan dan hubungan dengan pemangku kepentingan atau stakeholder dapat memengaruhi keputusan yang berdampak pada pelayanan, produk, dan reputasi organisasi. Ketiga, teknologi. Perkembangan teknologi dan inovasi dapat mempengaruhi keputusan manajerial dalam hal perbaikan proses, otomatisasi, atau peluang bisnis baru. Yang keempat, sumber daya finansial. Ketersediaan sumber daya finansial membatasi atau memungkinkan jenis keputusan yang dapat diambil oleh manajer. Keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi alokasi sumber daya. Dan yang kelima, waktu. Tuntutan waktu dapat mempengaruhi kecepatan pengambilan keputusan. Keputusan darurat atau yang harus diambil dengan cepat mungkin memerlukan respon yang berbeda dari yang lebih panjang. Ada beberapa langkah dalam pembuatan keputusan manajerial adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah atau kesempatan yang memerlukan keputusan. Ini melibatkan pengumpulan informasi dan analisis situasi. 2. Penentuan alternatif. Manajer harus mengidentifikasi alternatif yang dapat diambil untuk mengatasi masalah atau memanfaatkan kesempatan. 3. Evaluasi alternatif. Alternatif ini harus dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu seperti biaya, risiko, dan dampak. Yang keempat, memilih keputusan terbaik. Setelah evaluasi, manajer harus memilih keputusan yang terbaik sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kelima, pelaksanaan keputusan. Setelah keputusan diambil, langkah berikutnya adalah melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk menerapkannya. Yang keenam, pemantauan evaluasi. Keputusan tersebut harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka mencapai hasil yang diharapkan. Dan yang ketujuh, revisi keputusan. Jika perubahan kondisi atau informasi baru muncul,
manajer dapat perlu merevisi keputusan mereka. Hubungan antara kedua konsep mengenai evaluasi manajemen dan pembuatan keputusan manajerial. Ketika kedua konsep ini digabungkan, evaluasi manajemen dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan bagi manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi guna mencapai tujuan organisasi secara efektif. Dari materi yang telah kami sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang baik tentang evaluasi manajemen dan proses pembuatan keputusan manajerial membantu organisasi untuk mencapai tujuan dengan lebih baik dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 lokal 1 F5 reguler. Kami dari kelompok 5 lokal 1 1, 2, 3. Nama saya Aulia Rahmah, NPM 220232778. Nah, jangan masuk. Tadi juga ngelek. Saya Mutia, NPM 2023303. Buat HP. Kenalkan, nama saya Ahmad Januari. Saya aduh. Dengar. Keuangan mereka. Dua, kinerja operasional. Aspek ini mencakup produktivitas. Dua, kinerja operasional. Identifikasi area di mana katanya biasa yang lainnya gitu udah dia mana aku tadi aku udah tertawa coba kan sekarang cobain kita oke apa tadi mengerahkan perilaku karyawan dan manajer budaya dan organisasi bahasa jadi ada beberapa langkah dalam memberi identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi